bapaknya perjalanan karena sering keliling dunia menyebarkan agama Islam. Akhir hidupnya beliau melaksanakan sebuah ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah haji dan umrah. Singkat cerita, dalam itu keterangan Al-Imam Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji, tertidurlah beliau di dalam ibadah haji di sebuah masjid sedang istirahat. Dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak bermimpi ada dua malaikat turun ke muka bumi, dan tepat di hadapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak dua malaikat itu berdialog. Satu malaikat bertanya kepada kawannya, satu malaikat lagi, "Wahai sahabat, ini orang yang berhaji ada berapa tahun ini?" Maka dijawab oleh malaikat yang satunya, ada 600.000 orang. Bertanya lagi itu malaikat yang satu yang tadi, kira-kira 600.000 orang ada berapa yang diterima yang mendapatkan haji mabrur? Dijawab lagi oleh malaikat yang satunya, tidak ada satupun yang diterima 600.000 orang. Abdullah bin Mubarak terperanjat, sedih, hatinya terharu dan kaget, bangun dari tidurnya. Di malam yang kedua Abdullah bin Mubarak tidur lagi, mimpi lagi. Tepat dialog dua malaikat itu pun sama. 600.000 orang jemaah haji itu tidak ada satupun mereka yang mendapatkan gelar haji yang mabrur. Bertanya satu malaikat kepada kawan, kalau 600.000 orang ini tidak ada yang mabrur, yang diterima. Kata malaikat itu, tapi ada. Mereka ini semua 600.000 orang diterima ibadahnya menjadi mabrur, cuma gara-gara ada satu orang, yaitu tukang sol sepatu. Bertanya malaikat yang satunya, siapa tukang sol sepatu itu? Dia adalah seorang Damaskus, negeri Damaskus, bernama Ali Al-Muwaffaq atau Ali Al-Muwaffiq. Mendengar dialog itu, Al-Imam Abdullah bin Mubarak bangun dari tidurnya. Dia melaksanakan tawaf, kemudian selesai haji dia pulang. Dia cari itu namanya Ali Al-Muwaffaq di kota Damaskus, Irak. Ya. Pokok bahasa kita itu habis tuh pasar diapain? Dia ajak mana tukang sol sepatu, namanya Ali Al-Muwaffaq. Habis di lorong jalan, di gang sini, di gang sana, dicari oleh Abdullah bin Mubarak. Ternyata tepat di hadapan rumah itu ada seorang lelaki yang lusuh, seorang lelaki yang sudah kelihatannya tua, seorang lelaki yang sangat sederhana. Ditanyalah, wahai Tuan, apakah Anda yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Tuan, ini siapa? Benar, nama saya adalah Ali Al-Muwaffaq. Bisakah saya bicara dengan Tuhan? Kita ngobrol sebentar, tuh ada masjid. Diajaklah itu Ali Al-Muwaffaq untuk berbicara, ngobrol kepada Abdullah bin Mubarak. Pertanyaan apakah yang Tuhan sampaikan kepada saya? Wahai Ali Al-Muwaffaq, aku bermimpi di dalam haji. Diceritakanlah, bermimpi sekian, bla 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 bla. Mendengar cerita Abdullah bin Mubarak, Ali Al-Muwaffaq menangis. Tangisan itu terseduh-seduh sampai pingsan. Ali Al-Muwaffaq. Abdullah bin Mubarak kaget, kok mendengar cerita itu dia pingsan. Ditunggulah sampai tersadar kembali oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika sadar ditanya kembali, wahai Ali Al-Muwaffaq, amalan apa yang engkau punya? Amalan apa yang kau punya sehingga dua malaikat itu menyebut namamu? Bahkan Allah menjamin 600.000 orang yang berangkat haji itu mabrur, diterima cuma sebab gara-gara kamu. Berceritalah Ali Al-Muwaffaq itu dengan masih meneteskan air mata, menangis di hadapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Wahai Tuan, aku menabung ingin berangkat haji selama 40 tahun. Aku menabung selama 40 tahun. Ketika aku berniat melaksanakan ibadah haji,
menabung selama 40 tahun sekitar dapat 350 dirham, pas tinggal 50 dirham lagi. Pada saat itu istriku dalam keadaan hamil, tiba-tiba dalam keadaan hamil ada sesuatu yang dia cium, baunya harum, bahasa ngidam harum, ada seriwing-seriwing. Ini masakan apa ini, luar biasa ini wanginya, sampai pengen banget ini. Coba bang cari apa ini masakan tetangga, kok enak banget ini baunya. Saking ku pengennya ditelusuri oleh ahli al-muwafaq, rupa-rupanya ada tetangganya sebelah, wah lagi masak. Diketuk pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ternyata seorang janda lagi masak. Apa yang dimasak? Dilihat, kata Imam ahli al-muwafaq, apa yang kau masak wahai ibu? Seorang janda itu menjawab, Tuhan jangan, buat anda ini haram. Jangan kau inginkan masakan kami, tapi buat kami halal. Iya baik, tapi ini apa yang dimasak? Saya memasak sebuah bangkai kuda. Allah. Ada bangkai kuda saya masak. Saya seret. Kenapa? Anak-anak saya menangis. Anak-anak saya lapar. Allah. Pada saat itu kalau saya enggak makan, kalau saya enggak mempanik, anak-anak saya dan saya pun ikut meninggal, ikut tewas pada hari itu. Allah. Ada bangkai keledai, saya seret, saya masak daging keledai bangkai. Makanya buat saya itu halal, buat Tuhan haram. Haram. Melihat tuturan cerita seorang janda yang banyak anaknya yatim itu, menangis lagi ahli al-muwafaq. Maka buru-buru dia pulang, dia pun menangis di rumah. Ada tabungan sebesar 350 dirham. Dia munajat kepada Allah, ya Allah, di depan rumahku engkau jadi saksi, cukup aku berhaji di depan rumahku ini, aku serahkan uang 350 dirham buat seorang janda yang banyak anaknya, agar bisa dibelanjakan untuk bisa menafkahi daripada Allah. anak-anaknya. Singkat cerita, mendengar cerita semacam itu, Abdullah bin Mubarak menjadi paham, luar biasa. Maka inilah sebuah jawaban dua malaikat. Engkau namamu disebut oleh dua malaikat. Bahkan Allah pun mengirim aku untuk mencari engkau wahai Tuhan. Maka yang 600.000 orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? ahli al-muwafaq, seorang tukang sol sepatu yang mendermakan hartanya untuk seorang janda yang banyak yatimnya dalam keadaan susah. Saudara-saudara yang berbahagia, ya.